Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan diskusi ringan kita malam ini. Di sini saya bersama teman-teman saya yang akan berdiskusi. Pertama, saya kenalkan teman diskusi saya itu ada Mbak Oktavia Andaresta. Dan yang kedua ada Mas Pramudia Saiful Ma'arif Irwan. Ketiga ada Mas Ari Surya. Dan yang terakhir ada Mbak Febrika Ayu Maharani. Baik, diskusi diskusi pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi mengenai aplikasi komputerisasi kantor pertanahan atau KKP. Karena saya ingin mengajak untuk berdiskusi ini karena kita kan semua CPNS Kementerian ATR BPN. Pasti bagi kita semua ini pengalaman pertama kita untuk menggunakan KKP. Selanjutnya ini ada tahapan kegiatan dalam mempelajari aplikasi KKP. Yang pertama ini membuat akun. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang ingin men-sharing atau menceritakan bagaimana dia membuat akun ketika masuk di kantor pertanahan. Izin Mas Hafiz mau berbagi sedikit cerita tentang pengalaman saya membuat akun KKP. Jadi waktu pertama kali itu kan kita diwajibkan untuk membuat akun KKP terkait presensi kan dan juga mendukung pekerjaan yang berkaitan di selanjutnya. Nah, karena pembuatan akun ini tidak bisa dilakukan sendiri, Eh, jadi saya pun berinisiatif dan untuk berkomunikasi dan koordinasi dengan Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha. Jadi saya menyampaikan maksud pembuatan akun dan alhamdulillah responnya sangat baik sehingga komunikasinya berjalan dengan lancar. Nah, di situ terlihat nilai harmonis karena adanya sikap saling menghargai. Selanjutnya, saya mengikuti arahan terkait prosedur pembuatan KKP. Karena sistemnya berbasis teknologi, saya harus menyesuaikan diri dan juga belajar memahami alurnya. Meski awalnya agak bingung, saya berusaha beradaptasi dengan sistem yang ada sebagai bentuk penerapan nilai adaptif. Dan proses ini juga berjalan lancar berkat kerjasama dan koordinasi yang baik, dengan saling membantu sesuai peran masing-masing, dengan teman-teman di tata usaha, akun KKP saya akhirnya bisa diproses. Dari sini saya belajar bahwa komunikasi, kesiapan beradaptasi, dan kerjasama atau kolaboratif sangat penting dalam mendukung pekerjaan kita di kantor pertanahan eh, tersebut. Eh, izin begitu saja dari saya, Mas. Oh Terima iya, kasih. makasih Mbak Via sudah men-sharing ceritanya tentang membuat akun. Eh, Tahapan kedua ini ada pengenalan tampilan dan menu KKP. Mungkin untuk teman-teman ada yang ingin men-sharing apa aja tampilan-tampilan atau fitur-fitur yang ada di KKP ini. Izin Mas Hafiz, se- saya ingin menjawab terkait pengetahuan saya terkait fitur-fitur yang ada di menu KKP. Yang pertama itu ada manajemen akun, itu fungsinya untuk mengatur hak akses pengguna. Terus yang kedua ada pendaftaran berkas, itu gunanya untuk mencatat penerimaan permohonan layanan. Terus yang ketiga ada pengolahan data pertanahan, ini gunanya untuk mengelola data fisik dan yuridis di bidang pertanahan, dan juga bisa termasuk untuk cek sertifikat juga. Terus yang keempat itu ada pencatatan proses layanan. Ini gunanya untuk merekam tahapan proses pelayanan, sudah sejauh mana tahap-tahap pelayanannya. Terus yang kelima ada penerimaan dan persediaan. Ini gunanya untuk mengelola dokumen dan persediaan. Terus yang keenam ada pelaporan, gunanya untuk menyusun laporan pelayanan dan administrasi. Terus yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi layanan, gunanya untuk memantau progres dan kinerja layanan. Terus yang kedelapan ada integrasi sistem, gunanya untuk menghubungkan KKP dengan aplikasi pendukung pelayanan lainnya. Nah, dengan kita mengetahui penggunaan fitur-fitur yang ada di website KKP ini, kita sudah masuk dalam core values aparatur sipil negara yang adaptif, kompeten, dan akuntabel. Seperti itu pendapat saya, Mas Hafiz. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Pramudiat sudah mengenalkan tampilan atau fitur-fitur yang ada di KKP. Dan tahap selanjutnya itu adalah melakukan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan website atau aplikasi KKP ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin men-sharing. Baik, Mas Hafiz, sepengalaman saya, setiap tugas yang saya kerjakan itu mulai dari memasukkan data, memeriksa berkas hingga memantau status proses, membuat saya semakin menyadari bahwa KKP bukan sekedar aplikasi, melainkan alat utama untuk menjaga keteraturan dan kejelasan layanan. Jadi di dalam praktiknya, saya belajar bahwa setiap langkah yang dilakukan di KKP harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, karena semua aktivitasnya tercatat di dalam sistem. Melalui pengalaman ini, saya juga belajar pentingnya koordinasi dengan rekan kerja dari unit lain. Satu proses di KKP seringkali bergantung pada tahapan sebelumnya, sehingga nilai adaptif dan kolaboratif tergambar dari kerjasama dan komunikasi yang menjadi kunci agar pelayanan dapat berjalan lancar. Ya, terima kasih Mbak Febri sudah menceritakan pengalamannya melakukan tugas dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan KKP. Dan tahapan terakhir ini adalah penyusunan laporan dan persediaan. Mungkin tinggal Mas Ari ya yang belum berbagi pengalamannya nih tentang website KKP ini. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Pengalaman saya dalam penyusunan laporan dan persediaan ini melalui website KKP, menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Untuk memastikan data persediaan tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan sistem KKP dalam penyusunan laporan membuat saya mampu mengelola dan menyajikan data persediaan secara tepat. Selain itu, pelaporan melalui KKP mendukung kebijakan dan sistem pengelolaan persediaan yang ditetapkan organisasi. Hal ini sangat berkaitan dengan nilai berakhlak yaitu adaptif, akuntabel, dan kompeten. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ari. Ini mungkin ini semua sudah berbagi pengalamannya ya tentang penggunaan aplikasi atau website KKP ini. Mungkin itu aja saya akhiri diskusi kita pada hari ini. Akhir kata saya M. Hafiz Rashid Anugraha mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host kita. Salam.